Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kali ini saya akan berbagi tutorial input survei individu. Oke, langsung saja kita masuk ke submenunya. Di sini nomor RT RW kita isikan saja seperti ini ya. Ini sebagai contoh saja, jika di daerah masing-masing ada RT RW, isikan sesuai nomor di RT RW di daerah saudara-saudara. Selanjutnya nomor KK, kita isi nomor KK dari individu yang kita data ini. Selanjutnya nick yang bersangkutan, lalu nama dari individu tersebut, jenis kelamin, ya, terus tempat lahir. Di sini saya isi dusun 1, desa contoh ya, karena di sini hanya sebagai contoh saja. Selanjutnya tanggal lahir, nah, ini kita isi usia 41 ya. Sesuaikan saja, ini sebagai contoh, jika dalam kenyataan kan bisa berbeda, sesuai yang ada sama saudara-saudara. Status perkawinan, jika sudah kawin kita klik kawin. Usia saat pertama kali menikah kita isi sini ya 26. Ini sebagai contoh saja. Terus agama, suku bangsa, warga negara, terus nomor HP, nomor WhatsApp jika ada, email jika ada, Facebook jika ada diisikan, Twitter ataupun Instagram. Selanjutnya ada di sini, apakah aktif menggunakan internet sebulan terakhir? Jika iya, klik ya. Selanjutnya akan muncul pertanyaan di bawahnya lagi. Akses internet yang diperoleh melalui misalnya dia handphone, maka pilih handphone. Kecepatan akses internet ya, kita klik saja di sini ya, misalnya sedang. Selanjutnya simpan. Selanjutnya pada submenu pekerjaan, di sini kondisi pekerjaan, jika sudah bekerja klik bekerja. Pekerjaan utama, di sini saya kasih contoh pemilik lahan. Di sini banyak pilihannya ya, diisi sesuai kenyataan dari pendataan. Di sini saya kasih contoh pemilik lahan. Jaminan sosial ketenagakerjaan, jika dia ikut dalam jaminan sosial ketenagakerjaan isi dengan peserta, jika tidak isi dengan tidak. Di sini saya isi misalnya iya peserta. Penghasilan selama setahun terakhir, di sini saya kasih misalnya oke. Selanjutnya kita klik simpan. Lanjut submenu berikutnya, penghasilan. Yang bersangkutan tadi adalah petani pemilik lahan. Kita isi di sini misalnya hasil sumber penghasilan, misalnya padi atau palawija. Sini saya kasih contoh saja palawija. Jumlah misalnya di sini produksi selama setahun itu 10 ton. Nah, satuan ton ya. Jumlah penghasilan setahun kita isi saja misalnya seperti tadi 20 juta. Diekspor tidak, lalu simpan. Selanjutnya submenu kesehatan. Di sini apa penyakit yang pernah dialami oleh si individu yang kita input ini, isi sesuai yang pernah dialami. Ini ada pertanyaan, berapa kali fasilitas kesehatan berikut didatangi setahun terakhir untuk pengobatan atau perawatan. Jika pernah, isikan berapa kali dalam setahun. Pernah dia berkunjung ke rumah sakit atau ke puskesmas. Di sini saya isi misalnya sini 1 atau maksimal 2 lah. Selanjutnya ada pertanyaan di paling bawah, jaminan sosial kesehatan. Jika dia ikut peserta dalam jaminan kesehatan seperti BPJS, KIS ataupun sejenisnya, kita klik peserta, lalu klik simpan. Lanjut submenu berikutnya, disabilitas. Jika si individu tersebut tunanetra atau apa, kita isi sesuai yang ada. Submenu disabilitas, di sini ada pertanyaan tunanetra, saya isi tidak ya, karena oke, simpan. Lanjut pendidikan tertinggi, misalnya di sekolah sampai SMA. Berapa tahun mengenyam pendidikan dasar, SD, SMP, SMA, misalnya 12 tahun. Tidak pernah ketinggalan kelas ini ya. Kalau pernah ketinggalan kelas mungkin bisa lebih dari 12 tahun. Selanjutnya bahasa digunakan dalam rumah atau pemukiman, misalnya di kita bahasa Melayu ya. Bahasa digunakan di lembaga formal, bahasa Indonesia. Selanjutnya
kerja bakti setahun terakhir, misalnya dia pernah ikut dua kali. Siskamling setahun terakhir, misalnya dia pernah ikut juga 2 kali. Ini misalnya ya, sesuaikan dengan hasil wawancara saudara-saudara pada si individu yang diinput ini. Karena di sini saya memberikan contoh, makanya sesi 2. Jika pernah ikut ya isi saja, jika tidak ya kosongkan saja. Pesta rakyat adat selama setahun terakhir saya nggak isi ya. Terus menolong warga sedang sakit, misalnya di sini saya isi 1 kali, di sini misalnya 3 kali. Dalam setahun terakhir pernah memperoleh pelayanan di desa, misalnya dia pernah memperoleh pelayanan desa, klik ya. Bagaimana pelayanan di desa yang diperoleh, misalnya baik ya, tergantung dari wawancara saudara-saudara dengan si individu yang bersangkutan. Misalnya jawaban beliau baik ya, klik baik. Selanjutnya, dalam setahun terakhir apakah pernah menyampaikan masukan atau saran kepada pihak desa? Jika dia pernah memberi masukan kepada pihak desa, klik ya, tapi jika tidak, klik tidak. Jika pernah, klik ya. Bagaimana keterbukaan desa terhadap masukan? Misalnya di sini baik. Nah, dalam setahun terakhir apakah terjadi bencana? Di sini saya klik tidak, lalu simpan. Ya, sampai di situ kita kembali ke menu utama. Lalu kita klik hasil survei individu. Di sini jika ada yang mestinya kita perbaiki, klik detail, perbaiki apa yang mestinya diperbaiki. Jika telah fix, silahkan di-upload. Di sini saya tidak klik upload ya, karena di sini hanya video tutorial saja. Oke, kira-kira demikian tutorial kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.